Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara orang yang mengatakan, mengapa orang kaya tidak boleh menerima zakat atau sedekah? Karena orang kaya ini tidak termasuk 8 golongan yang berhak minal mustahqina fi zakat, berhak menerima zakat. Akan tetapi saudara sekalian, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membolehkan orang kaya untuk menerima zakat, boleh menerima zakat berdasarkan hadis An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la tahillu shadaqatu li ghaniyyin illa li khamsatin. Tidak halal sedekah atau zakat untuk orang kaya kecuali 5 dari macam orang kaya. Yang pertama saudara sekalian adalah disebutkan di dalam hadis itu adalah li'amilin 'alaiha, yaitu amil, petugas, pengumpul, ya, zakat yang diterima dari orang-orang yang berhak mengeluarkan, dan petugasnya itu adalah namanya amil, dan itu boleh menerima zakat maupun sedekah bukan karena dia kaya, tapi karena itu adalah upahnya, dan upah itu boleh diambil, boleh tidak sama orang kaya yang sebagai amil tersebut. Jadi kita jangan melihat karena dia kaya, tapi kita melihat itu adalah jerih payah sebagai upahnya yang diberikan, dan itu berhak bisa menerima maupun tidak menerima, itu terserah dari orang tersebut. Yang kedua adalah aurajulin ishtaraha bimani, atau orang kaya membeli dari orang fakir miskin yang mendapatkan zakat atau sedekah, kemudian dibeli oleh orang kaya tersebut. Gambarannya adalah kalau ada orang miskin atau kaya yang banyak mendapatkan zakat dari orang-orang yang berhak mengeluarkan, dan dia butuh misalkan kebutuhan yang lain, akhirnya itu dijual. Misalkan banyak mendapatkan zakat fitrah, atau banyak mendapatkan zakat mal, dia membutuhkan yang lain, kemudian beras itu dijual kepada orang kaya tersebut, dan itu dibolehkan orang kaya tersebut untuk memakan zakat beras fitrah itu dengan membeli kepada orang fakir atau miskin tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah au-gharimin. Ini itu orang-orang yang kaya tapi punya hutang. Kaya ini punya hutang. Hutangnya adalah hutang untuk keperluan di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau terlilit hutang yang dia itu adalah termasuk perlu dibantu. Seperti dia sudah terlanjur untuk hutang yang di situ ada ribanya, atau di situ dia hutang untuk di jalan Allah, pernah meminjam atau pernah mengambil barang-barang untuk keperluan bangun masjid, bangun madrasah, kemudian dia jatuh ke ekonomi, jatuh ekonominya, akhirnya dia jatuh termasuk orang yang banyak hutang. Dan di sini boleh orang kaya seperti ini boleh untuk diberi zakat. Dan ini yang gharib adalah orang yang punya hutang, terlilit hutang pada saat dia membutuhkan, dia boleh untuk menerima zakat.
au ghazin fi sabilillah, atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang di jalan Allah menegakkan syariat ini, atau dulu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk boleh untuk mendapatkan meskipun dia adalah orang kaya. Dan yang terakhir saudara sekalian adalah miskinin tusaddiqu alaihi minha fa ahda minhal ghani. Orang yang fakir, ya, miskin mendapatkan zakat, kemudian dihadiahkan itu zakat atau harta mal itu kepada orang kaya. Dan hadiah itu boleh diterima siapa saja, boleh dikasih hadiah, baik itu orang miskin atau maupun orang yang fakir miskin. Jadi intinya 5 ini adalah boleh orang kaya menerima zakat dalam keadaan kondisi mereka itu adalah orang-orang kaya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.